sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tema dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama yaitu iman pada masa sulit. Apa itu masa sulit? Ya, saya kira definisi ini tentulah definisi yang sudah terjadi dan dialami dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu, kita mungkin punya definisi masing-masing, memaknai, mengartikan, memahami kesulitan itu tatkala kita melaluinya, gitu ya. Tentu kita punya definisi masing-masing. Tetapi dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 ini dikatakan masa sulit itu dengan kata dalam kesesakan. Dalam kesesakan. Ya, kata sesak itu saya kira sering diungkapkan, disaksikan oleh seseorang tatkala dia main pergumulan, saya lagi sesak gitu ya. Sakit di sini, di dada gitu. Ya, sesak itu sendiri sebenarnya berkaitan dengan hati. Dalam Mazmur 25 ayat 17 dikatakan sesak itu berkaitan dengan hati, dalam hati. Jadi kata sesak itu atau kata sulit dalam tema ini adalah berkaitan ada di dalam hati dan dia bekerja di dalam hati, bekerja di dalam pusat hidup kita. Jadi kalau kesulitan, kesesakan itu ada dan bekerja dalam pusat hidup kita, maka menjadi pusat hidup kita itu ada pikiran kita, ada perasaan kita, ada tingkah laku kita. Maka kalau kesesakan itu ada dalam hati kita, Bapak Ibu, maka timbul pikiran dan pikiran kita menjadi pikiran yang tidak karuan. Pikiran yang tidak jernih. Kenapa? Karena ada kesesakan. Maka berdampak itu pada pikiran kita. Maka orang yang berada dalam kesesakan, lalu bermulai kadang muncul pikiran-pikiran yang aneh yang tidak jernih lagi, yang tidak logis lagi, tidak bisa berpikir lagi secara baik. Kenapa? Karena kesesakan itu ada dalam hati dan timbul dalam pikiran. Dan juga muncullah perasaan-perasaan yang tidak karuan, perasaan yang hancur gitu ya. Ada yang bisa menangis, ada yang bisa marah dan sebagainya. Itulah perasaan orang yang berada dalam kesulitan. Karena kesesakan itu ada dalam hati. Jadi dia masuk dalam hati kita dan dia bekerja merusak pikiran kita, merusak perasaan kita, dan akan muncullah tingkah-tingkah laku yang aneh. Orang yang dalam kesesakan kan tingkah lakunya sudah tidak bisa dikontrol ya, karena pikirannya sudah dikuasai oleh itu dan kamu itu ya, perasaannya kamu, maka timbullah tindakan-tindakan yang merusak dan merusak diri sendiri, merusak hubungan dengan yang lain. Nanti kita lihat dampak-dampak yang bagaimana berkaitan dengan kesesakan ini. Dan saya kira ini sesuatu yang tidak bisa kita anggap remeh. Memang dari satu segi kesesakan itu tidak bisa kita pungkiri terjadi. Tapi bagaimana kita memilih hidup kita dan mengatur hidup kita ini sehingga kesesakan itu tidak berdampak kepada hancurnya pikiran, hancurnya perasaan, dan rusaknya tingkah laku kita. Nah, itu yang kita perlu pahami betul. Bapak kesesakan itu dari kata sesak sebenarnya. Ya, itu kalau sesak artinya sempit ya, tidak apa. Kalau pikiran berarti bisa berpikiran sempit, merasa sesak dalam ada sulit bernapas dan sebagainya, tidak bisa bernapas yang lega. Contoh kalau orang lagi marah itu sesak gitu ya, kadang ngos-ngosan sampai hampir seperti orang yang ciri-ciri seperti apa? Bisa tahu selain yang lainnya. Seperti orang yang sesak, yang asma itu bukan asma itu, beda dengan ada sesak lagi. Gak bisa juga apa lagi. Dia tak pernah bisa apa namanya itu menahan rasa sesak itu lah. Tidak gampang dan menderita batinnya. Itulah orang yang sesak. Saya kira kita pernah mengalami masing-masingnya dengan tingkat kesukaran masing-masing. Kenapa? Karena terjepit oleh kesulitan itu. Kesukaran itu membuat saya pikir hati kita ini. Jadi hancur betul gitu dan sangat menyakitkan. Kesesakan itu juga berkaitan dengan segala bentuk kesulitan yang muncul ya, penderitaan, tekanan hidup yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena itu kita mulai cemas ya, mulai takut, putus asa di tengah permasalahan hidup. Itulah muncul itu apa namanya tindakan atau kecemasan, ketakutan. Kenapa? Karena itulah bagian-bagian dari kesesakan yang ada dalam diri kita ini. Dan yang sangat berbahaya secara psikologi itu sangat berbahaya juga gitu ya. Jadi kesulitan itu jika tidak mendapatkan solusi yang baik gitu ya, yang benar, maka kesulitan secara psikologi merusak betul hidup kita. Pertama dikatakan ada depresi gitu ya. Orang yang depresi kita ya, emosinya tidak bisa diatur dengan baik gitu ya, berada
di bawah sadar dia potensi menjadi depresi dan sebagainya, itu ada depresi gitu ya. Ada juga menjadi orang sensitif. Kalau orang yang lagi dalam kesulitan masalah itu depresi, sensitif gitu ya. Menjadi orang sensitif. Jadi orang yang cepat marah dan sebagainya itu sensitif. Juga menjadi orang yang memiliki kelelahan secara fisik. Karena apa? Karena ditekan oleh pergumulan tadi itu. Jadi berdampak secara fisik, menjadi lemah gitu ya. Kurang kontrol diri dapat membuat tubuh kita menjadi lelah. Karena apa? Karena tekanan itu mempengaruhi perasaan kita, hati kita, maka kita menjadi lemah, tidak punya kekuatan, tidak berdaya lagi. Dan sering juga diungkapkan di dalam Mazmur itu dikatakan bagaimana dalam keadaan kesesakan itu tidak berdaya lagi, ya, tidak punya semangat hidup lagi dan sebagainya. Dapat dari itu. Selain itu juga tidak menyukai diri sendiri, bisa juga membaik diri sendiri. Kenapa saya begini? Kenapa terjadi begini? Kan bisa menyalahkan diri sendiri. Itu dampak-dampaknya. Juga bisa dijadi orang lain. Karena apa? Kenapa dijadi orang lain? Karena memang kalau ada pergumulan, kita tidak ada hubungan baik dengan orang lain, berdampak kepada hubungan sosial. Itu juga. Itu sangat berbahaya gitu ya. Ini yang kita perlu pikirkan. Juga perasaan tidak bahagia gitu ya. Karena gangguan mental menyebabkan perasaan kita tidak bahagia lagi, gitu. Tidak ada sukacita lagi gitu ya. Rasanya mau mati saja kan. Kesulitan menjadi hubungan, satu katakan terasing juga dari kehidupan sosial dan sebagainya, itu mengganggu sekali. Hubungan sosial itu bisa antara suami istri, orang tua dengan anak, atau dengan siapa saja, itu merusak. Kalau kesulitan itu menjadi kita dan pikiran kita rusak, perasaan kita rusak, tinggal kita rusak, maka akan rusak semuanya. Itulah bahaya-bahaya dari hidup yang tidak mendapat solusi tatkala mengalami kesulitan. Selain secara psikologi, Bapak Ibu, juga secara teologis, secara rohani, ya. Jika tidak mendapat pemahaman yang benar, maka akan berdampak kepada kehidupan iman, kehidupan rohani. Contoh, seperti orang Israel, karena mereka perjalanan pada guru itu susah mengalami pergumulan tantangan, maka mereka jatuh dalam dosa menggerutu, mempersalahkan Tuhan. Itu dikatakan di dalam Ulangan pasal 1 ayat 21. Karena apa? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan lagi. Hanya Tuhan hukum mereka. Dikatakan dalam Ulangan pasal 1 ayat 24. Menggerutu itu, mengobat kepada Tuhan itu. Mereka tidak menerima Tuhan izinkan terjadi pergumulan. Ini kan terjadi masalah rohani, masalah iman. Jadi orang yang menggerutu kepada Tuhan itu pada saat terjadi itulah terjadi masalah rohani, ya. Dan sedang mengalami sakit rohani namanya. Tadi saya sekarang secara rohani. Juga ada kata bersungguh-sungguh kepada pemimpin orang Israel itu pada konteks itu kepada Musa, Keluaran 15 ayat 24. Orang Israel juga bersungguh-sungguh kepada Musa dan Harun gitu ya. Timbul kata bersungguh-sungguh. Memang mereka bersungguh kepada Tuhan, tapi juga kepada Musa dan Harun yang memimpin mereka. Kenapa terjadi pergumulan? Mereka maunya jalan mulus. Makanya kesulitan itu Bapak Ibu sangat berbahaya gitu ya. Kalau tidak bisa disediakan yang baik, kalau tidak mendapat jalan keluar yang tepat, akan sangat berusaha. Kalau itu ada dan kita akan mendapat jalan keluar. Maka yang penting itu bagaimana mendapat jalan keluar pada saat kita mengalami tekanan ini, sehingga tidak ada masalah-masalah yang timbul baik dengan diri kita maupun dengan orang lain. Ini yang kita perlu tahu. Juga 3 contoh. Yang berikut lagi juga di dalam Ayub pasal 2 ayat 9 ya. Contoh istrinya Ayub berkata kepada Ayub, masihkah engkau bertekun dalam kesalahanmu? Kutuklah Allahmu, matilah. Itulah konteksnya bagaimana Ayub mengalami pergumulan yang mengizinkannya. Anaknya mati, hartanya habis, dia sakit, yang luar biasa seperti itu. Pada saat mengalami pergumulan itu, kata istrinya apa? Dia menyalahkan suaminya, juga menuntut Tuhan. Ingat tekanan-tekanan, kadang timbul reaksi-reaksi seperti ini, Bapak Ibu. Kalau berada dalam tekanan, maka kadang kita saling mempersalahkan gitu ya. Kami juga dulu gitu. Kadang kalau ada masalah itu saya cepat menyalahkan istri. Itulah naluri manusia yang perlu dibetulkan. Cepat ini ya, saya nggak tahu yang lain. Artinya reaksi kita itu loh sebagai manusia yang memang lemah yang tidak akui itu selalu menyalahkan di luar diri kita. Itu naluri, itu yang perlu diperbaiki, itu yang rusak itu. Gitu. Menyalahkan. Ini lihat istrinya Ayub, menyalahkan Ayub gitu ya, dan menuntut Tuhan. Masihkah engkau bertekun dalam kesalahanmu? Dia pikir Ayub salah ketika mereka mengalami pergumulan itu ya. Jadi mencari kesalahan dan menyalahkan gitu ya. Menyalah-nyalahkan, menuntut Tuhan, mati lagi. Ngapain engkau hidup? Matilah.
Seharusnya kan dia angkat ya, berikan semangat, tapi kalau mati lagi. Kenapa? Karena istri Ayub ini juga berada dalam keadaan kami juga melihat situasi-situasi yang mereka alami. Timbullah yang seperti itu. Bapak Ibu sangat berbahaya dalam kehidupan kita antara satu yang lain. Kalau tekanan itu menguasai itu dan kita tidak mendapatkan jalan keluar. Bukan dalam arti saya tidak katakan jalan lurus dari tekanannya, tapi bagaimana kita mengatur hidup ini, mengatur hati kita, mengatur iman kita, mengatur pikiran kita, mengatur perasaan kita, dan sebagaimana tindakan kita. Itu yang sangat penting. Maka bagaimana menghadapi kesulitan? Menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Tadi dari firman Tuhan yang dengar itu dikatakan kita beriman dan mengimani, gitu ya. Kita beriman itu kata kunci. Beriman dan mengimani apa? Allah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong. Jadi tatkala terjadi kesulitan, ini yang kita ada dalam pikiran kita. Ini yang harus muncul pertama. Jangan yang tadi itu. Jangan langsung depresi yang menguasai kita, tidak sini. Jangan juga menyalahkan di luar diri kita, jangan yang kedua. Ini yang kita perlu. Allah tempat perlindungan, Allah kekuatan. Itu yang harus muncul pertama dalam hidup kita ini. Ini yang pertama. Jangan yang lain muncul. Kalau yang lain muncul duluan, ini bisa kita kesampingkan ya. Maka harus kalau ada rumah Allah tempat perlindungan dan kekuatan. Tempat perlindungan artinya untuk lindungi artinya bukan kalau arti tidak ada masalah lagi. Bagaimana Tuhan melindungi kita, menolong kita, memberikan kekuatan. Kata selanjutnya memberikan kekuatan. Dia ada kekuatan kita di tengah-tengah pergumulan ini. Saya sudah katakan tadi Bapak Ibu, kalau tidak ada Tuhan yang melindungi memberikan kekuatan, kita mustahil kuat. Karena kita rentan terhadap masalah-masalah yang datang untuk merusak hidup kita, pikiran kita ini. Kita kalut. Dia tidak ada yang mau siapapun gitu. Pasti dia hancur, jatuh, pikirannya kalut, perasaannya kalut dan sebagainya. Saya sudah katakan tadi, kalau hatinya pusat hidup itu, masalah itu datang dan ada di situ, tidak ada siapapun yang bisa bangkit dengan diri sendiri. Maka tidak salah kalau seseorang tidak selesai dengan masalah itu tidak selesai dan dia tidak bisa bangkit. Kenapa? Karena pusat hidupnya itu masih ada digerogoti oleh masalah tadi. Dan pikirannya itu menyalahkan itu, gitu ya. Dan dia jadi menggunakan kekuatan sendiri. Tidak ada tempat di mana Tuhan ada seperti dikatakan oleh pemasmur. Tidak lagi datang dan iman itu untuk kekuatan. Juga sebagai penolong. Tuhan tidak lagi sebagai tempat penolong. Tapi firman Tuhan menolong kita. Mari, tatkala kita mengalami pergumulan, ingat tempat kita berlindung, kekuatan terhadap semua masalah yang menggogoti pikiran kita, perasaan kita, hati kita itu Tuhan yang menolong. Tidak ada yang dapat menolong kita. Bukan berarti kita tidak boleh sharing kalau suami istri ya. Boleh untuk pendapat. Dia juga terbatas. Karena kalau kita hanya minta orang lain, kadang-kadang ada antara konselor dan konseli ya. Orang yang dikonseli itu ya, kalau dia tidak mendapat jalan keluar, kadang menyalahkan konselor. Gitu. Kenapa? Karena dia mengenal konselor gitu, bukan Tuhan. Padahal konselor itu hanya sebagai jembatan untuk mengarahkan berbakti kepada Tuhan. Kenapa? Karena juga mengandalkan manusia sendiri. Dia tidak berpusat kepada Tuhan. Padahal konselor itu hanya sebagai jembatan untuk membawa kepada Tuhan. Kita sendiri yang mengambil keputusan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan yang dibawa dalam ilmu konseling sebenarnya. Jadi yang sangat penting itu bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan orang tidak perlu teman lagi, tidak perlu yang lain lagi, kasih pendapat, minta solusi, itu penting juga itu. Tapi kalau hanya itu akan timbul masalah-masalah lain karena kita akan menyalahkan dia. Kamu begini, kamu begitu, kamu tidak menolong saya, tidak memberikan solusi, karena kita menyalahkan dia. Padahal dia sudah menolong, kita salahkan lagi. Gitu. Nah itulah manusia dalam keadaan terjadi kalut gitu ya. Kadang sudah ditolong, diberikan ini, malah kadang bisa menyalahkan lagi. Gitu. Kenapa? Karena dia tidak berbakti pada Tuhan. Bukan Tuhan tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong. Hanya Tuhan yang mampu. Konselor juga tidak mampu. Suami juga terbatas untuk menolong, istri juga terbatas untuk menolong. Jadi kita memahami gitu, terbatas juga dia. Jadi jangan juga kita memaksa dia harus memberikan yang sempurna bagi kita ya. Karena hanya Tuhanlah yang sebenarnya penolong kita yang agung, yang luar biasa itu. Bukan berarti suami tidak boleh memberikan pendapat saya istri atau suami sebaliknya begitu. Nah, bukan berarti tidak itu Tuhan. Kalau enggak hanya saling menyalahkan karena solusinya tidak akan mendapat solusi yang sangat tepat dan sempurna dan sangat baik.
hanya Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu, tidak boleh takut. Dikatakan dalam Mazmur 46 ayat 3, gitu ya. Dalam menjalani kesulitan hidup ini kadang timbul ketakutan. Gitu. Memang hal yang sangat membahayakan Bapak Ibu. Saya sudah katakan tadi, tidak ada kalau kita hidup di surga, tidak ada seorang pun tidak akan menemui kesulitan. Tapi kalau sudah takut duluan, wah ini sudah menyerang duluan sebelum bertempur. Kesulitan yang paling sulit sebelum datang kesulitan itu ketakutan itu sendiri. Itu ketakutan kita. Itu hal yang sangat berbahaya. Kalau yang takut atau trauma barangkali dengan dengan masalah-masalah pergumulan yang dialami itu sangat berbahaya. Makanya kalau orang yang punya trauma itu maka perlu ditolong juga ya, karena ada masalah-masalah. Orang yang trauma itu orang yang belum sembuh sebenarnya. Maka firman Tuhan tidak boleh takut menghadapi itu. Kalau dia takut sudah tidak bisa lagi berpikir jernih, ya, tidak bisa lagi mengambil langkah yang tepat, yang baik menghadapi pergumulan Tuhan. Tidak boleh takut. Bukan lawan kita ada masalah ya, tapi tidak boleh takut. Ketakutan ini yang sulit kita untuk mencari solusi terhadap ini. Kalau sudah takut duluan ya sudah langsung menyerah gitu. Kalau masalah itu sampai musuh kita dia udah tembak kita duluan ya. Kita tidak bisa bangkit lagi karena sudah takut duluan. Maka tidak boleh takut gitu. Kadang orang yang takut juga Bapak Ibu, dia sudah dibayang-bayangi oleh masalah-masalah yang belum terjadi barangkali. Dia sudah akan gitu. Jangan sampai ini ya, jangan sampai itu ya, jangan sampai. Karena kan saya juga begitu, orang yang berpikir begini. Saya orang kalau melakukan sesuatu tuh memikir dulu, menghitung ini, menghitung itu gitu. Padahal yang saya hitung itu belum tentu juga pas gitu ya. Memang perlu juga kita atur gitu, bukan lawan hidup ini kacau kita atur gitu. Tapi kadang istri mengingatkan saya, sebenarnya Bapak itu bukan menghitung, tapi orang yang ragu gitu. Dia ingatkan saya, hanya dengan kesalahan kurang beriman gitu. Nah, itu dikatakan kalau saya ragu gitu. Karena udah takut duluan gitu. Karena ketakutan maka mulai hitung ini gitu. Ya maka menghadapi kesulitan tidak boleh takut gitu. Kita bertarung gitu. Kenapa? Karena ada Tuhan tadi. Tidak boleh takut. Kalau sudah takut duluan, nah udahlah kita digiring hancur sama dia gitu ya. Yang berikut, Allah ada bersama dengan kita. Gitu ya. Mazmur 46 ayat 6 bersama dengan kita. Kalau dia bersama-sama dengan kita, berarti dia tidak pernah meninggalkan kita. Cuma perasaan kita pada saat mengalami kesulitan, sepertinya kita sendiri tidak ada siapa-siapa lagi. Itulah perasaan kita yang salah. Ada, bukan tidak ada. Selain istri, selain suami, selain orang lain, yang cuma ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang maha adil. Dia yang maha adil. Dan dia berkuasa sanggup untuk menolong kita. Dia bersama-sama dengan kita. Cuma tadi bisa saya katakan penyakit kita sudah takut duluan, berpikir sepertinya Tuhan tidak ada, sudah begitu. Padahal Tuhan ada bersama kita. Dia Allah yang hadir, Dia Allah yang hidup. Maka bagaimana kita bergantung beriman kepada Dia, betul-betul pahami iman Dia ada bersama dengan kita. Karena firman Tuhan sudah katakan Dia Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Tuhan semesta alam menyertai kita. Ditegaskan lagi di dalam ayat 8 dan 12. Tuhan semesta alam, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini. Dia menciptakan semua, Dia menciptakan kita. Dia tidak hanya menciptakan kita dan meninggalkan, tapi Dia menyertai kita. Dia tidak menciptakan kita seperti jam tangan itu. Dia sudah diciptakan, dibuat oleh pembuat jam tangannya, dibiarkan dia jalan sendiri. Kita diberikan begini. Tuhan bersama-sama dengan kita. Ada bersama-sama dengan kita. Juga pertanyaan orang barangkali, kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, kenapa kita mengalami pergumulan? Nah, itu pertanyaan yang sering ada. Itu juga masalah lain. Itu artinya kenapa ada pergumulan? Itu juga sebenarnya orang yang dibayang-bayang oleh karena takut karena ada pergumulan. Maka dia bertanya gitu ya. Kalau ada Tuhan, kenapa ada pergumulan? Karena dia tidak menerima itu, karena dia sudah takut duluan gitu ya. Padahal pergumulan itu sebenarnya sangat baik, sangat baik. Maka tidak boleh juga menolak untuk diizinkan. Sangat baik. Kenapa sangat baik? Ya nanti kita lihat. Dalam Mazmur 18 ayat 7, ketika aku dalam desakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allah, aku berteriak minta tolong. Tatkala dalam pergumulan Bapak Ibu, yang kita minta tolong dua siapa?
mungkin oke lah karena ada suami istri kan langsung kepada istri gitu. Ya hal yang manusiawi ini. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, ketika dalam pergumulan kita, dalam kisah kita berseru kepada Dia, kepada Allah, berteriak. Bapak Ibu, berteriak gimana? Banyak kejadiannya. Bapak Ibu, orang yang sesat itu Bapak Ibu, kalau nggak berteriak, kalau nggak keluar, terpendam bisa bahaya. Maka sangat betul apa yang dikatakan oleh Mazmur 18 ayat 7 ini. Kalau nanti dalam kisah masuk ke kamar, kunci kamar, berteriak kepada Tuhan. Mau menangis saja, supaya plong. Jadi Mazmur ini sangat memberikan solusi. Berseru kepada Tuhan, secara teologis kepada Tuhan. Tetapi juga secara psikologi dia pertimbangkan. Kalau orang yang simpulan mati dan dia berlama-lama kan mati pelan-pelan gimana ya? Karena nggak keluar gitu ya. Makanya kalau memang kita ada pergumulan keset, enggak masuk di kamar, kita berteriak, kita keluar kali. Ilmu psikologi juga begitu. Firman Tuhan berkata, teriak kepada Tuhan. Mau menangis saja. Dan kebanyakan, saya sudah ingat Bapak Ibu, ada kelegaan sedikit. Ada kelegaan. Sesudah kita teriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan gitu ya. Ada kelegaan. Secara psikologi, tapi juga secara teologis Tuhan bekerja di dalam. Jadi Tuhan itu memberikan solusi yang sangat luar biasa. Jadi tidak usah dia bilang usah pendam. Lama-lama kalau pendam kan, lama-lama kan timbul banyak penyakit ya, gitu ya, karena nggak dikeluarkan. Masuk di kamar, teriak, teriak kepada Tuhan. Tapi jangan juga marah-marah mengikuti Tuhan, kan nggak begitu. Artinya kita betul-betul tidak sanggup lagi Tuhan gitu kan. Berteriak kepada Tuhan, minta tolong. Ya, berteriak itu bukan apa yang Tuhan tidak dengar. Pelan-pelan pun boleh juga sih nggak apa-apa. Tapi kalau berteriak, kalau orang yang dalam pergumulan sesak kan lebih bagus reaksi berteriak ya. Itu tidak apa-apa. Firman Tuhan juga berekomendasi. Silahkan berteriak Bapak Ibu ya. Mau praktek ya. Pulangnya dari sini masuk di kamar, tapi jangan di pinggir jalan. Masuk di kamar gitu. Kalau ada pergumulan, kunci kamar, silahkan berdoa. Mau menangis, mau berteriak, Tuhan paham perasaan kita Bapak Ibu. Apalagi itu dia sudah menjadi manusia gitu, merasakan. Walaupun nggak menjadi manusia pun tetap merasakan juga. Artinya dia tahu pergumulan kita ini. Kita berteriak kepada Dia, pada Tuhan. Berteriak kita. Dan sikap yang berikut selain itu bersukacita dalam pengharapan. Jadi dalam menghadapi pergumulan itu tidak boleh hilang sukacita dan pengharapan. Dua ini. Kalau pengharapan tidak ada, ya udahlah, sudah tidak bisa bangkit. Maka pengharapan harus dipelihara, sukacita tetap ada walaupun tertekan gitu ya. Artinya sukacita pengharapan itu menjadi kekuatan bagi kita. Sukacita apa? Dari Tuhan, pengharapan dari Tuhan. Secara psikologi itu sukacita itu sebenarnya Tuhan sudah taruh, sudah setting gitu ya. Kalau ada pengharapan itu dia akan bekerja, tubuh kita begitu. Kalau sudah ada sukacita tidak ada pengharapan, udah mati aja gitu ya. Maka harus dibangun. Selain itu bertekunlah dalam doa. Saya hanya dikasih kembali. Jadi tatkala mulai pergumulan masuk di kamar, kesesakan dalam hidup ini. Jadi masa-masa sulit itu akan mengajarkan kita bagaimana menjadi kuat. Bagaimana menjadi kuat. Ini yang saya bilang tadi itu. Kesulitan itu penting juga, mengajarkan kita menjadi kuat. Kalau enggak, kita menjadi lembek-lembek saja secara rohani ya, secara iman. Tapi kalau ada itu, maka kita akan menjadi kuat. Dijalani dengan apa? Mengandalkan Tuhan, tetap harus sukacita, berdoa mengandalkan Dia. Di situ ada proses-proses iman gitu. Ada kekuatan, menjadi kuat iman kita, rohani kita. Karena harus melewati itu, ujian-ujian iman itu. Dan kita dilatih oleh Tuhan menjadi kuat. Sama seperti anak kecil. Kalau dia digendong terus, gak dilepas, dia lambat tentu bisa jalan. Walaupun dalam proses-proses itu kan dia harus jatuh bangun kan. Kadang mengalami cedera juga gitu ya. Tapi kalau digendong terus lambat jalan. Lambat dia kuat untuk jalan. Tapi kalau dia tetap dilihat tapi dilepaskan gitu ya, kadang-kadang cepat jalannya. Kira-kira beginilah contoh gitu ya. Dan bagaimana terus berharap kepada Tuhan. Jadi melatih kekuatan dan berharap kepada Tuhan. Jujur Bapak Ibu, kalau tidak ada pergumulan, kadang kita lupa Tuhan. Tapi kalau ada pergumulan, kita kembali kepada Tuhan. Artinya berharap kembali kepada Tuhan. Jadi saya pikir kesulitan pergumulan tekanan itu ada baiknya juga, supaya kita kembali kepada Tuhan. Jadi jangan juga kita anti dari itu kalau Tuhan izinkan. Karena kalau kita nyaman-nyaman Bapak Ibu, kita lupa. Kalau keadaannya baik-baik,
Jadi kenyamanan itu juga sangat membahayakan untuk iman kita. Bukan dalam arti kita tidak bersyukur kalau Tuhan memberikan hal yang sangat baik, kita bersyukur. Tapi juga diseimbangkan dengan hal yang Tuhan izinkan kalau ada pergumulan. Karena itu ada baiknya juga, gitu ya. Dimanapun kekristenan itu dalam perjalanan kehidupan kekristenan itu, bagaimana gereja juga begitu. Mulai dari kisah para dan sebagainya. Ada pengayaan akan muncul, gitu ya, ini gereja itu. Kalau tidak ada pengayaan, mereka santai-santai itu, pelayanannya kurang. Penginjilannya juga kurang, tapi ada pengayaan malah tambah apa namanya itu merambah diri ya. Itu juga kalau kita lihat segi ya pelayanan. Tapi berkaitan dengan iman memang kita harus dilatih. Kalau enggak kita akan menjadi bayi rohani. Tapi kalau kita dilatih dengan berbagai masalah yang Tuhan izinkan, kita akan menjadi orang-orang dewasa dalam iman, kuat dalam iman. Jadi melatih kita untuk dewasa. Sehingga kita tinggal di dalam bayi rohani terus. Bapak Ibu, saya ulangi lagi tadi, tatkala terjadi pergumulan, sikap sebagaimana juga dikatakan dalam Ayub pasal 2 ayat 10, ada jawaban Ayub terhadap istrinya. Pertama itu, kalau terjadi tekanan, Bapak Ibu, milikilah sikap iman, yakni tegas terhadap pernyataan yang melemahkan iman. Bapak ya? Coba Ayub pada waktu itu dia mengalami sendiri sudah mengalami tekanan, dia ditekan oleh istrinya. Luar biasa kan? Udah jatuh ketimpa tangga kan? Tapi dia tegas terhadap itu, terhadap pernyataan istrinya yang melemahkan imannya terhadap Tuhan, gitu ya. Dia tegas terhadap pernyataan istrinya yang melemahkan iman. Jadi menurut perlu juga ya. Kalau suami istri sepakat sama-sama lemah, udah hancur deh. Tapi kalau ada satu yang berdiri tegak, gitu ya. Kalau satu mengalami drop iman, tapi satu berdiri tegak, di situ ada terapan. Tapi kalau satu dua-duanya sudah jatuh iman, ya udah sama-sama hancur deh. Jadi penting gitu ya. Memang bahasanya Ayub agak kasar. Kita nggak usah menggunakan bahasa ini, tapi yang saya mau tegaskan bagaimana kita tegas terhadap pernyataan yang terjadi terhadap iman kita yang melemahkan. Mungkin iman kita, mungkin siapa saja gitu ya. Dikatakan oleh engkau berbicara seperti perempuan gila. Memang kalau orang dalam kesulitan tekanan itu kan seperti orang gila gitu ya. Coba itu kalau tidak diselesaikan dengan baik, imannya kurang, maka dia akan menjadi orang gila gitu. Menyampaikan, mengeluarkan kata-kata yang seperti orang gila. Maka sangat baik tadi. Engkau berbicara seperti orang gila. Ini tegas. Tegas. Maka perlu ketegasan Bapak Ibu ya. Kalau satu sudah mulai ini, satu harus berdiri yang tegas. Jangan dua-duanya dalam iman. Dan juga memiliki pengetahuan iman, yakni menerima yang baik termasuk juga yang buruk jika Tuhan izinkan terjadi pada masa sulit, tidak bersalahkan Tuhan, gitu ya. Dikatakan apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak menerima yang buruk. Ini perintah yang baik. Kalau istri bilang Tuhan itu begini, oh ya memang Tuhan itu begini betul. Ya suami itu bahaya, gitu ya. Tapi kalau ada satu yang berdiri dengan iman yang benar, ini yang betul, gitu ya. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi yang tidak, yang buruk tidak? Kan? Orang-orang seperti inilah yang betul-betul dipakai oleh Tuhan dan bisa tampil dengan kesulitan menolong yang lain. Istri suami menolong istri atau siapapun yang kita tolong itu harus seperti ini. Dan juga memiliki keteguhan iman dengan tidak berbuat dosa di tengah kesulitan. Dan dikatakan Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya. Walaupun dia mengalami tekanan yang luar biasa, dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Berkata oleh dia, kalau dia bibir kan berkata, paling bersungut-sungut, menggerutu gitu ya. Atau bisa jadi dia maki-maki Tuhan kan gitu kan. Dia tidak berbuat dosa. Orang yang mengalami kesulitan dalam hidup Bapak Ibu ya, kecenderungannya pasti akan dekat dengan berbuat dosa. Kalau mengalami tekanan, contoh, kalau masalah ekonomi ya, masalah ekonomi sulit, orang kan bisa kepicu untuk mencuri kan. Kalau tekanan itu banyak hal, atau untuk berkata yang benar itu juga banyak ya. Karena memang dalam tekanan itu terpancing untuk berbuat dosa. Kalau Ibu Ayub tidak, di tengah tekanan dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya, gitu ya. Artinya dia menjaga kekudusan hidup di tengah tekanan hidupnya. Karena apa? Kenapa dia menjaga tidak berbuat dosa? Karena dia takut akan Tuhan. Dia tahu Tuhan ada bersama dengan dia tidak mau berbuat dosa. Dia punya iman kepada Tuhan, gitu ya. Jadi iman itu dipelihara, gitu ya. Bukan berarti kalau ada tekanan malah berbuat dosa, gitu ya. Kadang begitu. Kalau dalam tekanan ingat,
Ya. Dan sampai dalam tekanan kita mulai bertindak benar berdosa ya. Tadi tekanan ekonomi, kita mulai bertindak benar gitu ya. Nah, itu juga hati-hati. Itu juga ujian iman di tengah-tengah tekanan. Apakah kita tegas tidak mau berbuat dosa walaupun mengalami tekanan? Gitu ya. Iman diuji dan dibuktikan ketika menghadapi masalah, gitu ya. Permasalahan dalam hidup ini. Masa sulit kadang datang dan sulit dihindari Bapak Ibu. Saya ulangi aja. Siapapun termasuk oleh kita orang Kristen juga mengalami ya. Hal itu bisa terjadi dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, gereja, bangsa dan negara kita. Itu akan terjadi. Tetapi pribadi, keluarga, rumah tangga, gereja, bangsa dan negara yang beriman akan tetap kuat dan mampu menghadapi masa sulit tersebut. Hanya orang beriman lah yang mampu berdiri tegak di tengah-tengah kesulitan yang ada. Karena kesulitan tidak mungkin ditiadakan kecuali di surga. Tapi orang beriman mampu berdiri tegak. Mampu berdiri tegak. Maka kita perlu berdiri sebagai orang beriman. Kalau kehilangan iman di tengah kesulitan hidup akan saling menyalahkan Bapak Ibu. Tadi saya sudah katakan. Sebaliknya kalau sama-sama beriman, saling mendukung dan saling menguatkan, disitulah terjadi ketegakan hidup di tengah kesulitan. Maka saling bersama-sama atau saling beriman, saling mendukung, menguatkan itu yang penting di tengah-tengah kesulitan. Jangan sudah sulit menciptakan kesulitan lain dengan saling menyalahkan. Sama-sama berdiri tegak. Bangunan rumah tangga, pelayanan, usaha, pekerjaan atau apapun dengan iman dan mampu menerobos tantangan yang dihadapi, yaitu apa? Kesatuan iman. Kesatuan iman itu penting. Rumah tangga akan hancur karena masalah ekonomi, masalah apa saja dia. Kalau tidak ada kesatuan iman antara suami istri, anak-anak di dalam, tidak seperti itu, maka akan digilis oleh masalah itu, gitu ya. Kalau tidak sama-sama beriman. Tapi kalau sama-sama beriman, maju bersama, gitu ya, maka akan berdiri tegak bersama-sama. Tapi kalau ada yang berdiri tegak, maka akan harus ada satu orang tegak, gitu ya, berdiri beriman, mengajak yang lain. Pentingnya harus dari bapak. Kalau punya kuat ya istri jalan, gitu ya. Harus bersama-sama. Jangan ada di antara kita yang tidak beriman, itu tidak seimbang. Maka kita sudah beriman kepada Allah yang melampaui segala kesulitan kita. Kuasa yang lebih besar dari setiap kesulitan kita. Yang Dia minta agar kita tetap beriman. Ada pernyataan dalam Alkitab dikatakan, apakah iman itu masih ada? Dipertanyakan. Karena memang kecenderungan itu manusia itu di tengah kesulitan itu imannya jadi kendor. Apakah iman masih ada? Apakah iman masih ada? Kalau iman masih ada, hidup pasti bisa berdiri tegak di dalam kesulitan apa saja. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengetahuanmu sendiri. Pertama, percaya kepada Allah dengan segenap hati, dengan pikiran, dengan perasaan, dengan tidak. Percaya kepada Allah dengan segenap hati. Hati itu pusat hidup kita. Percaya kepada Allah. Percaya itu dengan pikiran kita, percaya itu dengan perasaan kita, percaya itu dengan tindakan kita. Jangan itu percaya buta-buta. Dalam arti pikiran harus dengan pikiran juga itu. Jangan percaya buta-buta itu aja gitu ya. Tetapi yang berbeda Bapak Ibu, memang dikatakan jangan dengan pengertian kita sendiri, tapi pengertian kita itu harus digunakan juga. Maka dengan kesulitan mintalah hikmat Tuhan agar dapat berpikir mencari solusi dari masalah sebenarnya. Jangan semuanya kita solusi Tuhan selesaikan gitu. Apalagi kerja kita. Jadi tetap mengenalkan Tuhan, tetapi minta hikmat Tuhan supaya pengertian kita itu gitu ya, dan hikmat Tuhan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi Tuhan menolong kita, tapi kita juga gitu ya, harus terlibat dalam pertolongan Tuhan dalam menyelesaikan masalah-masalah kita ini. Jadi sampai kita hanya berdoa, Tuhan tolonglah saya gitu ya, tapi kita tidak ikut terlibat memikirkan bagaimana mencari solusi-solusi terhadap permasalahan hidup kita ini. Akhirnya kita memberikan PR kepada Tuhan ini. Kita jadi bos, Tuhan jadi cuma sekitar gitu. Gak begitu gitu ya. Tuhan sudah berikan pikiran, maka cari solusi Bapak. Tapi sekali lagi dengan doa, kekuatan, hikmat daripada Tuhan. Itu yang penting. Jangan dengan berpikir sendiri ya. Sekali lagi, mari dalam hidup ini kalau ada kesulitan, kita berpikir, jangan tidak berpikir. Kalau tidak berpikir itu katanya apa ini? Baru sekali kita bilang. Jangan begitu. Kita berpikir, cari solusi gitu. Jangan sudah ada masalah, tinggal di dalam masalah, nikmati masalah, mati di
kita menjadi manusia kan, apalagi kita punya pikir, cari solusi, duduk bersama. Kalau kita suami istri cari solusi, bagaimana menyelesaikannya dengan hikmat Tuhan, dengan berdoa dan sebagainya. Kita juga harus berpikir Bapak Ibu ya. Jangan hanya memberikan semua kepada Tuhan gitu, dan suruh Tuhan bekerja. Tuhan bekerja, malah kita menciptakan masalah lagi, gitu kan? Nah, Bapak Ibu, mari kita semuanya bangkit di tengah kesulitan hidup ini. Ingat, berilah iman. Iman itu harus bersama-sama ya. Ajarlah suami, istri, anak semua sama-sama beriman, bersatu. Jangan semua imannya drop. Ya. Baik, mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami tahu bahwa kami tidak terlepas dari pergumulan masalah kehidupan ini. Tapi firman Tuhan sudah memberikan solusi kepada kami, supaya kami terus beriman, mengandalkan Tuhan. Kami bersepakat dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, semua yang ada, kami harus sama-sama beriman, maju dengan iman, tidak takut menghadapi pergumulan ini, karena ada Tuhan yang luar biasa yang menolong kami itu, yang mampukan kami untuk menang dari setiap pergumulan hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Engkau tahu juga pergumulan apa yang sedang kami alami ya Tuhan. Di tengah keluarga kami, baik kami yang hadir di sini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing yang beribadah bersama-sama dengan kami. Kami berdoa, Tuhan tolonglah kami masing-masing, memberikan kekuatan iman, memberikan solusi-solusi. Tolonglah kami supaya kami memberikan hikmat oleh Tuhan, supaya kami juga memikirkan solusi-solusi terhadap permasalahan hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.